Selamat datang di Cerita Pendek, mencoba jadi lebih baik, tempat di mana kita belajar hal besar dari kisah sederhana. Di episode ini, kita akan menyelami buku yang berjudul Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life karya Hector Garcia dan Francis Miralles. Ikigai bukan sekadar teori atau filosofi yang dipajang di dinding. Ikigai adalah praktik hidup. Dalam masyarakat modern yang penuh tekanan, kita sering kehilangan arah, terjebak dalam rutinitas tanpa makna. Ikigai mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya, apa yang membuat hidup saya layak dijalani? Jawaban atas pertanyaan ini bisa mengubah segalanya. Sembari melihat video ini, Anda bisa menyiapkan alat tulis untuk membuat catatan Anda sendiri. Catatan dapat membuat proses belajar dan mengingat informasi menjadi lebih mudah dan efisien, mempercepat proses belajar, dan memudahkan mengingat kembali informasi. Mari luangkan waktu sejenak untuk subscribe channel ini agar Anda bisa mendapatkan notifikasi konten-konten terbaru yang bisa membantu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita mulai. Bab 1. Ikigai, seni tetap muda sambil menua. Konsep Ikigai berasal dari Jepang dan merujuk pada alasan untuk bangun di pagi hari. Ini bukan hanya pekerjaan atau hobi, tetapi gabungan antara apa yang kita cintai, apa yang dibutuhkan dunia, apa yang dapat kita dibayar untuk melakukannya, dan apa yang kita kuasai. Ikigai adalah titik pertemuan dari passion, mission, profession, dan vocation. Di Jepang, khususnya di Okinawa, Ikigai dianggap sebagai kunci hidup panjang dan memuaskan. Untuk menemukan Ikigai, seseorang perlu refleksi mendalam tentang hidupnya. Salah satu cara yang disarankan adalah mencatat aktivitas yang membuat Anda bahagia dan lupa waktu. Setelah menemukan pola, Anda bisa mulai menyesuaikan hidup Anda untuk lebih banyak melakukan aktivitas tersebut. Tidak perlu drastis, cukup mulai dari perubahan kecil yang memberi energi positif. Bab 2. Anti penuaan rahasia dari Jepang. Orang-orang Okinawa dikenal sebagai kelompok dengan harapan hidup tertinggi di dunia. Gaya hidup mereka yang aktif, pola makan alami, dan komunitas sosial yang kuat membuat mereka tetap sehat secara fisik dan mental hingga usia lanjut. Mereka tidak pensiun dalam arti barat, melainkan terus aktif dan terlibat dalam masyarakat sepanjang hidup mereka. Rahasia mereka tidak hanya pada genetika, tapi juga filosofi hidup mereka yang seimbang. Mereka menjaga diri dengan melakukan pekerjaan yang memberi makna, makan dalam porsi kecil dengan prinsip hara hachibu, dan menjaga hubungan sosial yang kuat. Untuk menerapkannya, Anda bisa mulai dengan lebih aktif secara fisik dan menjalin hubungan yang lebih hangat dengan orang di sekitar. Bab 3. Logoterapi dan Ikigai. Bab ini menjelaskan bagaimana logoterapi, konsep yang diperkenalkan Viktor Frankl, berkaitan erat dengan Ikigai. Logoterapi berfokus pada pencarian makna hidup sebagai kekuatan pendorong manusia. Frankl yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi percaya bahwa manusia mampu bertahan hidup jika mereka memiliki makna dalam penderitaan. Ikigai, seperti logoterapi, mendorong seseorang untuk menemukan alasan eksistensinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkan konsep ini dengan mencari makna di balik pengalaman kita, bahkan yang menyakitkan. Dengan mengubah cara pandang terhadap kesulitan, kita dapat menumbuhkan kekuatan untuk terus melangkah. Bab 4. Temukan aliran Anda. Flow atau aliran adalah keadaan ketika seseorang sepenuhnya tenggelam dalam aktivitas yang menantang namun menyenangkan. Dalam kondisi ini, waktu terasa berhenti dan seseorang merasa sangat puas. Bab ini menyarankan agar kita mencari aktivitas yang membuat kita masuk ke dalam kondisi flow untuk memperkuat rasa ikigai. Kunci flow adalah keseimbangan antara tantangan dan keterampilan. Jika terlalu mudah, kita bosan. Jika terlalu sulit, kita frustrasi. Untuk menemukannya, coba identifikasi aktivitas di mana Anda merasa paling fokus dan puas. Ciptakan ruang bebas gangguan agar aktivitas ini bisa dilakukan dengan maksimal. Bab 5. Makan dengan bijak untuk hidup lebih lama. Penduduk Okinawa dikenal dengan pola makan rendah kalori namun kaya nutrisi.
Mereka mengonsumsi banyak sayuran, tahu, ikan, dan biji-bijian, serta menghindari makanan olahan. Salah satu prinsip utama mereka adalah hara hachibu, berhenti makan saat kenyang 80%. Gaya makan ini membantu menjaga berat badan dan mencegah penyakit. Kita bisa menirunya dengan memperhatikan sinyal tubuh saat makan, memilih makanan segar, dan makan dengan sadar tanpa terburu-buru. Bahkan, perubahan kecil seperti mengurangi porsi nasi atau menghindari gorengan bisa memberi dampak besar dalam jangka panjang. Bab 6. Gerak tubuh, gerak jiwa. Aktivitas fisik rutin, meskipun ringan, memiliki dampak besar terhadap kesehatan dan umur panjang. Orang Okinawa tidak berolahraga berat, tapi tetap aktif melalui kegiatan sehari-hari seperti berkebun, berjalan kaki, dan pekerjaan rumah tangga. Tubuh yang terus bergerak membuat sirkulasi darah lancar dan otot tetap aktif. Untuk kita yang hidup di kota, aktivitas ringan bisa diterapkan dengan berjalan kaki ke tempat kerja, menggunakan tangga, atau mengikuti latihan ringan seperti yoga atau tai chi. Kuncinya adalah konsistensi. Tidak perlu menjadi atlet, cukup menjaga tubuh, tetap bergerak setiap hari. Bab 7. Ketahanan mental dan emosional. Resiliensi atau ketahanan adalah kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Di Okinawa, filosofi ini dibentuk melalui komunitas yang mendukung, sikap pantang menyerah, dan penerimaan terhadap kenyataan. Mereka tidak menyalahkan keadaan, melainkan mencari hikmah di balik peristiwa. Untuk meningkatkan resiliensi, kita bisa mulai dari cara pandang. Mengembangkan rasa syukur, journaling, atau berbicara dengan orang yang kita percaya dapat membantu meredakan stres. Penting juga untuk tidak menyimpan semuanya sendiri. Komunitas dan hubungan emosional yang sehat memberi energi mental untuk terus maju. Bab 8. Seni hidup Ikigai. Ikigai bukan tujuan akhir, melainkan proses yang berkelanjutan. Seni hidup dengan Ikigai adalah dengan menikmati perjalanan, bukan hanya mengejar hasil. Menjalani kehidupan dengan kesadaran dan niat akan membawa kita pada kepuasan batin, bahkan dalam hal-hal kecil. Dalam bab ini, penulis mendorong kita untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan, waktu pribadi, dan hubungan sosial. Kesederhanaan dan konsistensi menjadi kunci. Menyusun rutinitas yang selaras dengan Ikigai Anda akan membawa kebahagiaan yang stabil dan tidak bergantung pada kondisi eksternal. Bab 9. Membangun komunitas yang mendukung. Orang-orang di Okinawa membentuk komunitas kecil bernama Moai yang merupakan kelompok sosial dengan ikatan saling membantu. Mereka berbagi kehidupan sehari-hari, saling memberi dukungan moral, dan merayakan kebersamaan. Ini adalah salah satu alasan utama umur panjang mereka. Dalam konteks modern, kita bisa membentuk Moai kita sendiri, kelompok sahabat atau komunitas yang memiliki nilai yang sama, bisa dalam bentuk grup WhatsApp, klub membaca, atau komunitas hobi. Yang penting, jalin interaksi berkualitas yang penuh kepercayaan dan empati. Bab 10. Menemukan dan menjalani Ikigai Anda. Menemukan Ikigai bukanlah proses instan, tetapi hasil dari pencarian diri yang jujur dan eksplorasi terus-menerus. Anda perlu memahami apa yang Anda cintai, apa yang dunia butuhkan, apa yang bisa Anda kuasai, dan bagaimana Anda bisa memberikan nilai bagi orang lain. Setelah menemukannya, komitmen untuk menjalani Ikigai adalah hal yang penting. Anda bisa memulainya dengan proyek kecil yang selaras dengan Ikigai Anda, lalu perlahan membangun pola hidup yang memperkuatnya. Saat Ikigai menjadi bagian dari rutinitas, kehidupan akan terasa lebih hidup dan bermakna. Saran praktis untuk hidup dengan Ikigai. Berdasarkan penjelasan dari seluruh bab sebelumnya, berikut beberapa langkah konkret yang bisa Anda ambil hari ini juga untuk mulai hidup dengan Ikigai. 1. Tuliskan 4 elemen Ikigai Anda. Apa yang Anda cintai, apa yang Anda kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang bisa Anda lakukan untuk dibayar untuk melakukannya. 2.
buat daftar aktivitas yang membuat Anda lupa waktu. Ini bisa jadi petunjuk kuat ke arah ikigai Anda. 3. Mulai uji coba kecil. Cobalah alokasikan waktu 30 menit setiap hari untuk mengejar satu hal yang berkaitan dengan ikigai Anda. 4. Bangun komunitas kecil. Bergabunglah dengan orang-orang yang mendukung pertumbuhan Anda, seperti filosofi Moai di Okinawa. 5. Rawat tubuh dan pikiran. Pola makan sehat, tidur cukup, dan gerakan harian adalah fondasi ikigai yang tidak bisa ditawar. Penutup, hidup lebih panjang, lebih dalam, lebih bermakna. Ikigai adalah undangan untuk hidup lebih dalam, bukan hanya lebih lama. Ia bukan tentang produktivitas tanpa batas, tapi tentang keterlibatan penuh terhadap hidup. Buku ini tidak menjanjikan kekayaan instan atau popularitas, tapi menjanjikan sesuatu yang jauh lebih berharga, kehidupan yang bermakna dan utuh. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dalam buku ini, Anda tidak hanya akan hidup lebih sehat dan bahagia, tetapi juga akan memberi dampak positif bagi lingkungan Anda. Sebab ketika seseorang menemukan ikigainya, ia tidak hanya menyehatkan dirinya, tapi juga menjadi sumber cahaya bagi orang lain. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Bila Anda merasa konten ini bermanfaat, silahkan share ke teman dan kerabat Anda agar bisa menjadi pelajaran untuk bisa menjadi lebih baik. Apabila ada buku yang ingin kami bahas untuk pembelajaran bersama, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di episode cerita pendek berikutnya. Terima kasih.